Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Ki Haji Hasan Mustafi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bahruddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abu Yazid, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andas Haji Muhammad MSI, Al-Mukarram Bapak Haji Arsyad. Hadir tengah-tengah kita Camat Ciputat Timur Bapak Haji Hamdani, dan hadir Bapak Lurah kita Bapak Lurah Pondok Ranji Bapak Haji Midi SAG, dan Ketua DKM Baitur Rahim Al-Mukarram Bapak Haji Lukman Hakim, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya segenap orang tua, ibu, bapak, hadirin, jamaah, panitia penyelenggara peringatan Maulid yang insya Allah kumpul dan hadir kita semua malam ini dalam rangka tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tanda kutip Nabi Muhammad SAW adalah simbol ketutupan bangku. Mudah-mudahan baca diri dah tuh ya. Kumpul kita, hadir kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita kelak dapat syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz saya ini guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz saya mubaligh, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, maka wajar Allah memberikan beliau julukan sebagai uswah. Maka julukan Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Ya bu, ya bu, apaan? Tuh. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Man beda di mana? Kualitasnya beda. Ludah Nabi sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Ludah kita
Rasain diri dah. Mana buktinya Rasulullah jadi obat ludahnya? Ada cerita. Waktu Rasulullah mau hijrah bang, rumah Rasulullah tuh malam dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Mau ada Satpol PP Quraisy. Rapat rumah Rasulullah, nggak ada yang bisa masuk. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh jawabannya emang bener cakep. Coba anak muda pinter, enggak begitu bang jawabannya. Ali gantiin tempat tidur gue ya, gue mau berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ke Madinah ya, ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak muda pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap ya Rasul, saya gantikan tempat tidur. Berangkat Abu Bakar bersama Rasulullah, keluar rumah hijrah. Lewat pintu belakang jalan Rasulullah berdua dengan Abu Bakar. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar sama kafir Quraisy bang, dipepet terus sampai kilometer 50. Nah ini kesono-sono ini ya. Udah ada belum? Belum nyambung ini. Bu, Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya, namanya Goa Thur. Rasul mau masuk, Abu Bakar nyetop. Ya Rasul jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener, Abu Bakar masuk duluan pok, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Tangannya diantup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking Tangsel. Arab apa sih yang gak gede? Gue sakit bengkak mukanya pucat enggak ngomong Abu Bakar bang, diam aja bengong Abu Bakar. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantup kala jengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak kok. Nih hebatnya basyarun la kal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama kok. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan bang. Sama, cuman kualitasnya lain. Keringat Rasulullah bawa minyak kasturi. Kalau keringat kita laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Maka Siti Aisyah tuh bu, Rasulullah istri beliau tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, udah gentak aja sini bang, minyak misik bang, lu rasain bau perengus lu. Nih Nabi luar biasa po. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta terhadap umatnya dunia akhirat. Sayangnya Rasul terbukti. Apa buktinya? Waktu Rasulullah mau hijrah, waktu Rasulullah mau wafat bu, Masya Allah bang, Rasulullah mau meninggal dunia, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, nyawamu yang mulia segera dicabut. Apa pendapatmu Muhammad?
Apa kata Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa yang Allah berikan buat aku ketika dicabut nyawaku? Apa kata Rasulullah? Allah langsung bilang, Allah langsung jawab melalui hadis kursi. Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Jaminan buat umatmu, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, po. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Enggak egois Rasulullah. Detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati. Ya Allah, ibu Rasulullah mau wafat, nyari-nyari kita. Lalu kita kan lain, lagi sekarat anak kita kumpulin dah. Mad, sin, roh, ji, kumpul sini kumpul. Ada lo yang bontot bilangin, romannya Bapak udah nggak kuat bawa penyakit sini. Sini nenek, kumpul. Bapak mau mesen sama lo. Halo Bapak udah nggak ada umur. Rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa Pak punya Cina? Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah luar biasa ibu, yang dia cari kita. Umatnya yang luar biasa. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Cerita. Po, ini sebenarnya cerita rahasia nih bang. Ini sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, ketika nanti datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh gak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Ini kan cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Masih rebah lah kiamat. Ini kan cerita kiamat ini mah. Jangan baper lah, ini kan cerita kiamat. Doa. Cerita kiamat jangan baper po. Allah nyombong di situ bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Baru dihidupkan Allah pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan lebih dulu, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya bang, ngatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia yang bagian ngamplopin kiai siapa. Panitia ini. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg.
Sama ustad rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nih manusia yang gak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gua juga bingung ini. Jangankan nyari kuburan, ini nyari Tangerang Selatan aja nggak nemu ini, lu rata semua. Coba kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Enggak ada, udah po. Wah, enggak nemu. Terus bagaimana urusan kita? Sujud nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud, minta petunjuk dengan Allah. Dengan izin Allah bu, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat Muhammad. Kiamat Jibril, benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius, tuh cius saya tambahin doang bu. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang itu mah. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau benar ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah semua nih Muhammad, belum dibangkitin. Gue mah tugas gue bangunin doang nih dari kuburan, suruh Allah. Kemana ini kita? Ke sorga Jibril. Ayo berangkat Muhammad, berangkat kita kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bang ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk. Sampai di sorga. Sampai di dalam sorga bu, Rasulullah kayak orang gak betah bang. Nabi bengong di sorga, mukanya rada murung. Rasulullah kelihatan bete, galau, gabut. Kan yang punya sorga gak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah di sorga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak, udah dapat susu, ada Pocari Sweat, ada larutan nih, cap kaki 3 tuh, membantu meredakan panas dalam, yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah, nih ada semua tuh. Saya udah enak ya Rob di sorga, pokoknya udah enak saya. Tapi ngapa bengong begitu? Ngomong dong. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Bagaimana nasibnya umat saya? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu? Nggak nemu.
Udah masuk DPR mah lupa. Biasanya begitu kok, biasanya kalau udah masuk DPR lupa dia. Di demo kayak apa enggak keluar-keluar. Berapa kali demo kagak turun-turun BBM najong banget. Rakyat lagi susah gara-gara Covid 2 tahun 3 tahun kumpul-kumpul kagak boleh ya po ya. Tiap hari beritanya siang malam yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Gua elah nenek ketakutan pilek-pilek. Ya gua kena nih pilek, ya gua kena nih pilek. Pada panik orang kadang-kadang udah TV beritanya siang malam ditambahin gede banget tulisan pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Udah ketakutan kita bang sama boleho. Bener bu, emang kagak ada kata-kata yang lain, kan ada kata-kata yang enak didengar. Bahasa Indonesia kaya dengan bahasa. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan cakep itu ya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, nakut-nakutin itu, kenajong banget bang. Iya penyakit emang kagak ada, gula, liver, jantung, stroke kagak ada po. Zaman kemarin-kemarin itu mana ada satu doang Covid. Bener bocah naik motor kencang banget, tabrakan joger jatuh bawa ke rumah sakit Covid. Emang begitu, ampek Covid, meriang Covid, ya enggak po, bengek Covid. Sampai teman saya bolnya melonon dikata Covid. Iya kan ambeien bol melonon po. Iya diperiksa lah Covid katanya Covid lah. Bagaimana sih bisa dikatain Covid po? Agak nyambung. Masa bol sama virus? Bu, ya Allah. Ini luar biasa, Rasulullah keluar dari sorga bang. Nabi keluar mau nengokin kita, baru seluruhnya kita dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan tiba, kumpul di padang mahsyar manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, kumpul jadi satu, masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini kagak kenal laki, sudahan laki kagak bakal kenal sama bini. Masing-masing po, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, aus udah pasti, kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomart enggak nutup udah semua di sono po, apalagi galon isi ulang kagak ada. Kumpul masing-masing dalam keadaan susah dengan masing-masing kita perbuatan kita. Lu Allah po, saat itu orang yang sering kumpul di majelis taklim, sering kumpul di majelis maulid, sering kumpul dan sering baca sholawat, jangan khawatir, Allah sediakan dalam keadaan panas seperti itu. Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin po dia kausan, dia kecekek rasanya di sono kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Makanya kita beruntung sebagai umat Rasulullah. Malam ini kita peringati kelahiran beliau. Kita perbanyak sholawat cinta kepada Nabi. Sholawat, Ustadz, saya dalam keadaan head ini boleh sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Makanya sholawat beda tuh anak hadro, lihat mau sholawat po, jangan macam-macam anak hadro tuh. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, itu ketika kita marhaban berdiri, ya Allah datang hadir Rasulullah. Yang anak hadro megang bas gede, batu bas ditabuh sama dia, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Nih anak hadro. Makanya empok punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih aja udah. Pokoknya anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung anak hadro. Tahu sendiri kapalan semua tangannya po.
Nih Nabi Masya Allah orang yang sholawat cinta sama Nabi. Nih kita kan kadang-kadang aneh. Orang tua dulu hidupnya pada berkah kok. Amalannya satu, sholawat doang dia baca istiqomah, mudawamah. Saya ingat dulu masih kecil tuh nenek saya tuh kalau masak, nyuci, goreng tempe, saya dengerin selawatan yang dia baca. Goreng tempe aja selawatan ya Muhaimin. Ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Keenakan solawatan kok tempenya angus. Pas lagi makan lakinya marah-marah, "Nyalu ngapa tempe angus?" "Gara-gara Muhaimin ini bang." Lakinya nanya, "Muhaimin orang mana itu?" "Bukan nama orang bang, nama selawat." "Oh lu goreng tempe sambil selawatan." "Iya bang, mari gue makan tuh tempe." Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi kagak berantem bang. Emang emak-emak milenial sekarang belagu banget, masak nyanyi, nyuci nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi mulu. Laki galak banget dicanyin, "Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cekek aku, setelah kau punya selingkuhan baru." Ya Allah, sian banget Lesti ya po. Makanya jangan nyari laki yang ganteng doang galak sama bini, najong banget. Bu, selawat mbak biar kita lagi selama laki juga kalau selawatannya diadem. "Bang, boleh gede sama lu dari kemarin ngasih duit belanja kurang mulu, ayo berantem," gitu boleh. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, "Komarun, Komarun, Komarun, sedenan Nabi, Komarun." Bininya namanya Rodia. Balikin malakinya, "Rodia, ya dawal ayana." Bininya ngomong, "Ya Toibah, Rodia." Akhirnya berantem lagi gara-gara selawat. Bocah anak yang kecil, "Lah mak bapak selawatan itu." Ngikut aja tuh lagi bocah, "Ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu." Lah bocah nggak jadi berantem, enak. Jadi sekeluarga itu jadi lomba marawis. Selawat kita membuat luar biasa, nggak ada ruginya kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita butuh pertolongan, kumpul di padang mahsyar, masing-masing bawa diri, rame-rame kita minta tolong. Disinilah yang disebut syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Rame-rame ngadep kita minta tolong. Kemana? Datang kita ke Komnas HAM. Komnas HAM nggak nerima, Komnas HAM udah. Rame-rame ngadu ke Nabi Adam, rombongan, "Ya Adam, anta abal bashar." "Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan." Nabi Adam ngomong, "Ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Dulu punya dosa di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga." Nabi Adam karena makan buah khuldi rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa karena dirayu sama iblis. Kata iblis, "Hawa, rayu laki lu. Ayo dong ayong beb, mam dong buah khuldinya, mam." Akhirnya karena laki bang, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, lu kena godaan perempuan, teklok kita bang. Apalagi Nabi Adam aja kegoda, dimakan tuh buah khuldi sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya antar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, "Bang, ini buah khuldi ya?" Tuh, tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kan leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain.
pas nyangkutnya di dada alhamdulillah. Syukur Bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet lah. Anak nangis minta teten angkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi ribet. Nyampe di dada. Alhamdulillah. Tuh, nyampe di dada tebelah dua. Lah, bagus. Coba kalau satu doang. Loh, kayak tumor kok. Nih. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan sama gua, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara, ngadep kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu si kanan susah buat gua rawatin ini. Udah sono aja ngadep tuh si kanan susah banget bang diajarin ke bocah. Gojak naik getek dia kagak mau. Dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. Coba datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang dipanggil Khalilullah. Ngadep ke Nabi Ibrahim kita rame-rame. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidupnya bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong sebenarnya jadi lalab. Kagak nangis-nangis nyengir mulu ya Allah po. Apalagi tukang bohongin rakyat udah banyak banget. Parah buat najong banget dah. Lah, iya pakai bohongin rakyat bikin konfirmasi pers lagi gua kalau di TV semua media nayangin. Baiklah hari ini kami akan memberikan konfirmasi pers terkait kejadian di Duren 3. Terjadilah tembak menembak antara Brigadir J tembak menembak. Ditembak bukan tembak menembak, bener. Kan se-Indonesia semuanya dibohongin najong banget. Ini ceramah begini bukan radikal, kita benerin jangan begitu apa? Ya bang, ya po. Lah iya kita kritik jangan begitu. Kita nggak benci dengan institusi, nggak benci kagak. Kita nggak benci dengan kepolisian. Saya nggak benci dengan kepolisian. Enggak, cuma oknumnya yang bener dong. Ya enggak, ini kan bicara oknum ya po. Ayo usut terus kasusnya biar kelar semua. Artinya marwah polisi yang peduli, melindungi, mengayomi, melayani tumbuh tuh bagus lagi, marwahnya dipercaya oleh masyarakat. Itu tujuannya. Ceramah begini kata radikal. Tangkap gua, main tangkap aja dikira capung kali main tangkap. Ada aturannya. Bener bang? Nggak sembarangan. Makanya ini kita kritik supaya jangan begitu. Kalau jadi pemimpin siap dikritik ya wajar, harus sudah resikonya, bener bu? Kita ngeritik buat kebaikan. Kayak kemarin saya kritik, ayo semuanya 3M ya, masalah COVID 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M kita disuruh, dia korupsinya 17M. Itu duit bansos diembat, sial dangkalan banget. Jangan begitu, kita kritik supaya bener bang? Iya artinya kita kan sayang. Kalau yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa, kapan mau demokrasi? Sekarang pada terbalik orang bang. Orang bener baik-baik, kerjanya cakep, ya enggak? Semuanya cakep, bagus, kinerjanya bagus. Dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin, dibilang pembohong, bener? Enggak pernah dibalas sama beliau semua, luar biasa. Dibuktiin dengan karya nyata, kerja nyata terjadi. Alhamdulillah 16 Oktober selesai semua kerjaan beliau. Terbukti nyatanya Jakarta International Stadium. Wow rapi, keren, cakep, berstandar internasional. Formula E luar biasa, lancar, sukses, nggak ada korupsinya. Yang begini dihina, yang gini dibully, bener bu? Salahnya aja, benernya aja kata salah. Dicari kesalahannya kan PA itu orang. Beraninya di medsos doang, duduk bareng kumpul ayo diskusi buat bangsa. Tuh kita udah tahu semua siapa beliau, di mana-mana sekarang diterima. Wow di mana-mana ramai beliau, luar biasa bang. Udah kita nggak perlu sebut namanya, udah tahu semua. Kalau kita sebut namanya ngeri, melanggar kode etik jurnalistik. Iya, ya kan jangan disebut namanya udah Anies Baswedan kan begitu. Keceplosan juga gua. Enak banget tahu. Ini kalau ceramah lapar emang begini po. Ini baru nyampe belum apa-apa udah naik aja saya deh. Ya, nih bu, terus ini
ngadep ke Nabi Ibrahim kagak sanggup nolongin. Nabi Ibrahim ngomong, jangan sama gua, datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep rame-rame kita bang, minta tolong sama Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua, jangan. Gua Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, gua paling miskin gua mak. Oh ya Allah, makanya Nabi Isa kagak kawin, po. Nabi Isa kagak kawin, jomblo seumur hidup. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa dia. Kan sayang punya perabotan kagak dipakai. Ya Allah, satu-satunya Nabi yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa? Minta, izinkan saya ya Rob memberikan syafaat pertolongan buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita bang, bu. Rasulullah manggil-manggil ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Rasulullah manggil-manggil. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, ada tandanya lah, enak aja, ada mereknya. Yang dipanggil Rasulullah di hari kiamat, Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangatan hitam? Oh, karena sering kena air wudhu. Ini maulid sukses berhasil, kelar maulid ayo tingkatin akhlak, perbaikin akhlak kita kepada Allah. Rasulullah diutus nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Bicara akhlak, Rasulullah nggak ada duanya. Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karya beliau. Beliau mengutip kemuliaan, salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya tawadhu, rendah hati, po. Nabi orangnya maluan banget, bang. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamisnya, kesingkap itu gamis, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu, kok. Tibang betis. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Naik motor Mio pakai celana wahai kencang buat kapok, kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget ya. Pakai jilbab perempuan ini cewek, neng, po, pakai jilbab itu apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat paling tinggi Rasulullah, paling tinggi Rasulullah pangkatnya ibu, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Nabi pangkat tinggi, jabatan tinggi, kagak sombong.
Kita aneh, orang kadang-kadang pangkat baru tibang jadi RT aja udah belagu. Bukan RT sini, bukan. Sono di kampung saya, atau sono di laut. Bu, kita pangkat baru tibang bintang 2 nembak orang. Ya ilah, kita baru kaya dikit, sombong banget. Mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang kaya jalan kagak ngejek tanah. Kuntilanak kali. Kita kaya dikit udah belagu, pangkat Nabi tinggi kagak sombong, bener po? Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin kagak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend po. Lagi weekend Rasulullah berdua jalan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat beri salam. Kalau kita kan assalamualaikum, assalamualaikum. Dia lain, asyammu alaika. Orang kafir beri salam begitu, asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa laknatullahi wa adzabu, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dari kasih 1 mulangin 3. Rasulullah nggak marah. Pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Itu artinya begitu. Enggak marah. Mau ke masjid diludahin, tahu cerindiri ceritanya ya po. Mau ke masjid diludahin dari atas depan rumah, samping rumah masjid diludahin Nabi, cok. Lihat ngatas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum. Keempat harinya lewat, Rasulullah enggak ada yang ludahin. Tengah tengok, Nabi di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, sahabat ya Rasul, nyari siapa sih? Saya liatin dari tadi tengah tengok aja. Ada yang dicari, enggak begini. Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang mobil makanan. Datanglah ke rumah yang sakit. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po di atas balek. Kekurub dia lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget po dikata langganan. Nabi masuk, duduk yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, enggak balas. Dikatain, diludahin kagak marah. Lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu Rasulullah. Lagi ceramah ditimpukin batu bang, berdarah jidat Rasulullah, keningnya berdarah. Rasulullah marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril, enggak tanggung-tanggung. Yang marah jenderalnya malaikat. Turun malaikat Jibril nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran bang. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Ngapa sih Mang Mad? Ini bahasa kita begitu. Emang apa? Sabar, sabar. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman Jibril. Jibril tambah kesel, kok anak bagaimana bapak? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya Muhammad? Udah pasti kalau bapaknya kafir, anaknya kafir lagi, gua tibanin. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu ntar cucunya beriman. Masya Allah, kebatan sabar mad lo. Ini kalau bahasa kita begitu.
Gua tibanin aja, jangan Jibril, saya mau doain aja dah. Didoain bu, didoain tuh yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Ditimpukin malah didoain, berdarah didoain sama Nabi. Kalau model saya digituin lain urusan. Umpama nih kan umpama nih, ini direkam nih video nih ya, direkam nih ya, nih umpama nih, jangan dipotong videonya bang, tadi potong jadi viral lagi nih. Umpama nih contoh pok, misalnya Tile lagi ceramah nih, yang nggak ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Tile. Datang malaikat Jibril nyamperin Tile, ngasih tawaran. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, saya kata gitu. Beda urusannya. Wah, Betawi serinya aja ogah. Bu, ilok Jibril datang sama saya. Ini Masya Allah, luar biasa akhlaknya, kemuliaannya. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di Rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Bang, Nabi paling sayang sama orang miskin. Pernah Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Tuh Nabi doanya, ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Deh kagak bakalan. Kita kagak pakai doa begitu, emang udah turunan po, susah. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan. Nabi doanya sampai begitu, sayang buat mau orang miskin. Makanya Rasulullah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gini orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati pok, mimpin tahlil gak kelar-kelar tuh Ustaz, 1000 juga baca makannya enak-enak, orang kaya. Laki-laki mengelentuk. Giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Betul. Ya Allah, empok lagi ngomong betul aja. Bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka nengokin orang sakit sunnah kan po. Nengokin datang, cuman bawa tentengan. Jangan datang doang ke rumah sakit, orang lagi diimpus ditanya, nggak bawa apa-apa lagi, nanya apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai diimpus di sini. Enggak, nih gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu buahin jeruk kali, gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Baca lagi di Rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang po, ngiringin. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, enggak. Nenek-nenek apa yang dilihat? Nabi belakang di jalan ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Rasulullah, ditolongin langsung sama Rasul. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, lo jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dikata? Lelet buat aki-aki ya. Lahirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu di belakang. Ini akhlak kemuliaan Rasulullah. Kelar maulid akhlak kita berubah. Semakin meningkat kebaikan amalia ibadah kita. Masjid kita cakep gede. Ini Masjid Baitur Rahim luar biasa. Cakep banget, cakep keren. Ini ajib luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Wah. Oh, udah lewat sini po, saya 3:30 udah nggak bisa masuk ya. Mesti dikunci kali. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan diaru-aruin.
usil banget mulut tumbeng ke masjid lubang lah aja kabur antepin. Orang baru belajar sholat lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang jangan disulitin. Kan begitu dakwahnya Rasulullah. Makanya yang belum doyan membayang kumpul jamaah sini, amin. Yang belum doyan ngaji buruan. Mumpung masih sehat ada kesempatan. Ntar kalau Allah udah cabut rasa cinta kita sama pengajian, nggak ada rasa cinta lagi udah. Bener Pok? Ini kita ngaji begini nggak ada batas waktunya ngaji Pak. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Ini mentang-mentang udah pinter oga mau ngaji ya Pok. Padahal kan ngaji nggak ada batas waktunya. Duduk aja di majelis taklim. Ada yang tanya Pok ngaji Pok, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang, iya Pok. Namanya umur kita nggak tahu. Umur kan ya Allah Pok. Umur manusia mah kagak banyak. Man 7. Umur kita 7 man. Kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Bener. Yang dekat banget sama kita apa sih? Kematian. Ini napas kita keluar nih. Nggak masuk lagi. Habis sudah. Segitu doang padahal Pok. Apa yang kita mau harapin mumpung masih sehat ada kesempatan ayo kita manfaatin takorup. Jangan udah nenek-nenek diajak ngaji ada aja alasannya. Ngaji nek malu memantu ntar apa gue lagi men. Nenek-nenek men najong bener dah. Ustad pengen gabung ngaji men repot banget. Bang Pok ngomongin repot siapa juga repot. Bener. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang kita orang sibuk semua. Kenapa? Biar seimbang badan kita, jasmani kita sering kita kasih makanan yang enak-enak, vitamin, suntik biar sehat. Ya enggak, rohani kita juga sama, perlu yang namanya nutrisi, vitamin. Mana vitaminnya? Ya kumpul di majelis taklim, duduk dengan guru. Nggak bisa apa-apa, datang aja, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru bawa, kita bawa. Guru kebet, kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cingau boleh kebet doang. Datangnya doang ke majelis taklim dicatat pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 Pok. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya lama nih lama dia kalau terawih kan imamnya lama. Buat ini kalau menjadi imam tuh lama pindah terawih. Makanya kalau terawih itu imam yang cepat favorit. Nah aku demen nih. Dia kalau jadi imam cepat kan kalau pakai usul lagi Allah nenek gue nyongsap juga nih kata nenek. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dosa-dosa kita dihapus duduk di majelis taklim diusak Pok. Dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Nih yang ngomong sama dosanya banyak, emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya kalau saya diomongin orang biarin aja antepin, ngapain nggak apa-apa gue sih wajar diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosa yang kecil-kecil kan banyak bang, dirontok gitu yang ngaji Pok. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga. Apalagi dosa melaki, usah berkabrek Pok. Nih, yang belaga-belaga budak lo, dosa melaki. Mau berangkat ngaji bikin dosa. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang begitu najong banget dah. Ada kan? Ini tawanya kencang dia tuh. Ya Allah lemes banget mulut. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat noh jam berapa udah. Dah, laki-laki tidur suruh nyat jam. Empok aja yang melek nyat jam gitu lagi merem. Bangun bang, lihat noh jam berapa udah. Nah, laki-laki tidur suruh nyat jam. Ya Allah kadang nggak sengaja kita bikin dosanya kecil-kecil dirontokin. Alhamdulillah ngaji biar tahu ilmunya. Tapi emak-emak mah wajar bang, di mana-mana pengajian kalah bapak-bapak, emak-emak dah yang luar biasa ngajinya nih getol banget rombongan dia pada nih Empo Saroh, Peminah.
Ya pok. Jam 1 tengah hari uang udah nyampe dia ke Majelis Taklim. Pengajian tiap ya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan PKK, pengajian gabungan BKMT. Wah, ilah luar biasa seragamnya makanya banyak. Tuh yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya pok. Ya Allah ngaji jam 1 tengah hari uang udah masuk ke Majelis Taklim, speaker dia hidupin, mic dia colok sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, Saro, ngaji roh kumpul sini. Dipanggilin atu-atu temennya sama dia. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu emak-emak. Adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Salam lu nyampe Ji, duduk sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Mpok Haji pok gelar ambal buat ustazah. Wal adlu lana gitu kan. Berhenti aja selawatannya itu. Kalau di Mesir itu bang buat tentara tuh selawat itu tentara yel-yelnya begitu kalau mau perang tuh di Mesir. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adinulana, semangat jadinya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqqulana. Nah di pojokan kleker-kleker. Ya Allah, ayo semangat kita buat ngaji, kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi benar, perbaiki akhlak sama Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Kenapa? Kita makhluk sosial, kita makhluk bermasyarakat, hidup enak adanya orang lain. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Apalagi kita umat Islam harus kompak bersatu, jangan mau diacak-acak, jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Benar Bu? Kita semuanya makhluk sosial, semua kita dilahirkan dalam keadaan berbeda. Dalam perbedaan, maka simbol demokrasinya kita umat Islam masjid. Ini masjid Baitur Rahim. Siapapun di masjid itu ada aturannya. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, aturan. Benar? Enggak ada orang nomor 1 dalam masjid, semuanya sama di hadapan Allah. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah, semuanya sama. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Nah dia dari mana? Dia dari wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat dengan bacaan yang sama, gerakannya sama, dengan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Bener bang? Kacau orang kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame. Ini tujuan kita nih, demokrasinya masjid. Masyarakat masjid luar biasa. Di masjid jangan bicara soal suku, di masjid jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini kita kagak mesen. Bener po? Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Bener po? Siapapun dia, dari suku apapun dia, kalau dia muslim saudara kita. Bener? Ini kebersamaan, simbol demokrasi kita masjid. Kacau bang kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame masjid kita. Indonesia 700 lebih bahasa. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaunan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Yang kasihan dari Ambon saudara kita, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama po. Nih kacau sholat kita. Maka belajar dari masyarakat masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat jamaah terapin. Sholat jamaah syaratnya 2, ada imam ada makmum. Benar. Makmum siapa aja boleh bang. Latih bang makmum. Ustadz saya kan ngeliat orang itu bacanya nggak fase. Boleh jadi makmum lah, boleh. Latih bang makmum. Tukang mabuk Ustadz itu dia. Boleh lah, boleh. Tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Bener bang, kejadian dulu tahun Jebon. Ada 4 orang goblok, bego, blow on, tolol, minum es ditiup. Tuh orang bego tuh po. Dia kira ngebul panas, dia tiupin tuh es. 3-4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atas pagar banyak tikus. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Mau atahiyat kaget dia, tuh tikus jatuh. Batal nggak po? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, nggak ngerti caranya, nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal po. Yang atuh harusnya selamat ini dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Nah, PA. Iya, kita kudu makmum beda dengan imam. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Tibang rakyat baru lahir juga brol. Rakyat udah mana nanggung utang negara udah. Iya bener ya po. Iya bener, masya Allah. Nggak sembarangan jadi pemimpin. Pemimpin melalui ada caranya, mekanismenya. Kudu ngikut pilkades, pilkada, pilpres ya bu. Tuh syarat jadi imam dalam sholat juga beda. Ada syaratnya jadi imam, nggak sembarangan. Syarat imam pertama bacanya kudu fasih. Tuh imam nih, mohon maaf yang cadel, yang bindeng, swing minggir dulu. Nggak boleh jadi imam. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu, kualung? Nggak jelas orang bindeng. Kemana sih lu, kualung? Nah nggak danta. Gue dengar bapak lu sakit, una mendingan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Una mendingan. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Yang fase, cari pemimpin yang fase, yang enak ngomongnya, ya bu. Nggak boleh cacat hukum kalau jadi pemimpin. Masa mantan napi jadi pengurus BUMN kagak masuk. Iyalah. Yang fase, yang enak bacaannya, yang fase itu yang enak didengar, ngomongnya enak, bahasanya enak, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah, nggak bohongin rakyat. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase ini suruh jadi imam, bingung saya milihnya, sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Benar bu? Kepengenan kita jadi makmum apa sih bang? Kagak muluk-muluk. Kepengenan kita kalau sholat berjamaah, makmum itu pengennya kalau sholat jamaah lu jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya, itu doang. Benar. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman kan hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Jadi imam harus tahu maunya makmum, jadi supir harus tahu penumpang, bener po? Penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, ada anak orok, ada aki-aki, ada nenek, ada bongkok, bener po? Iya harus tahu, makanya yang maunya rakyat apa? Itu harus tahu, harus peka. Pengennya rakyat kagak muluk-muluk. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Kagak muluk-muluk. Kagak nggak muluk-muluk, nggak muluk-muluk. Makanya jadi imam jangan lama-lama. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib habis baca fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah.
Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Ente kalau sholat sendiri boleh lu baca 1 juz, 30 juz sekaligus nggak ngapa-apa. 2 rakaat lu bikin 30 juz, silakan. Ini ada jamaah, ingat dong sama makmum. Gak boleh begitu. Baca idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Udah cukup 2 periode, kagak boleh dilanjutin lagi. Nggak ada. Aturan konstitusinya nggak ada, benar. Ini aneh buat kadang-kadang nih para lurah dikumpulin mau aja suruh dukung 3 periode. PA buat. Biarin gua ngomong lagi lapar, apaan aja gua kata. Bener Bu. Yang alim pilih, sama-sama alim Pak Ustadz. Ya udah kalau alimnya sama, fasenya sama. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya dia yang berhak jadi imam, yang tuaan. Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Sama ini kemarin ulang tahunnya aja bareng itu. Oh, bareng. Sama umurnya sama. Ya udah kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustadz. Dari masih kecil dia kan CS kental ini dia. Oh, habis dah syarat fikih habis. Oh, syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini Mak, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya, tambahan doang. Ya elah kan kalau bini 2 aja ribet, pulang sono dikuncin pintu, pulang sono dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid di kolong beduk ya tidur. Yang sabar, maka luar biasa. Kita pengen kebersamaan Bang. Kita buktiin nih kompak bersatu. Ayo rame-rame umat Islam. Silakan mau jadi apa, yang penting kita bela Islamnya, bener. Kita kompak bersatu. Beda boleh, marahan jangan. Hari ini kita berbeda Bang. Saya ngomong begini nih, ada ibu abang yang dengerin. Ibu abang, bapak-bapak, ibu-ibu ngadepnya ke panggung. Kenapa sih? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot itu Ustadz udah lama begitu kan PA saya. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Maka Al Imam Ghazali berpesan buat kita, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Umat Islam harus hidup seperti 2 tangan, jangan hidup kayak 2 kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur Bang. Bener kok nggak akur, kanan sama kiri ini dia. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Bener kan? Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia Mak. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda, akur, kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, gak ada. Kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, main garuk-garukan ya. Kompak, tangan kanan, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri gak iri, yang kiri sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Ya hari gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service bayarin dah. Pembersihan aja gue lakonin. Yang kanan gak sombong, inget sama yang kiri. Apa kata kanan, kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue ke mall ntar, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu. Beda tapi akur, kompak bersatu. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kanan sama tangan kiri beda. Tapi kalau jalan kerjasamanya luar biasa. Lenggang tuh cakep jalan kita. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ida gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita Bang. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Kok jalan begini kita nih. Itu namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, walaupun selalu gak bersama-sama. Tapi kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo tumbuh kembangkan semangat kita untuk saling berbagi. Tumbuh kembangkan semangat kita untuk menjaga kebersamaan, kerukunan di antara kita umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhlak yang ketiga, perbaiki akhlak kepada alam. Alam kita sudah mulai gak bersahabat.
Kenapa alam kita bisa begini terjadi gempa bumi, terjadi angin puting beliung, terjadi longsor, terjadi banjir karena banyakkan ulah tangan-tangan manusia. Maka kita kepengen jaga lingkungan kita, musim hujan udah tiba, jaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita, insya Allah rame-rame kita menjaga memelihara lingkungan. Allah sayang kepada kita, alam sayang kepada kita, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup ya ada promo ya sedikit ibu, nih ada promo nih. Saya kemarin nggak sendiri, ada rombongan. Nah saya ini ada dipegang saya ini madu Bang Tile, mereknya madu bu. Saya bawa produk madu Bang Tile. Bukan berarti Ustadz ceramah juga jualin madu juga, enggak. Saya ibu ini ada temen dari Sumatera luar biasa. Beliau memberikan madu ini madu murni, belum ada campuran sama sekali, madu murni. Makanya dalam rangka saya sedang pembebasan lahan, doain Pak Camat, Pak Lurah, guru-guru, kiai. Depan rumah saya itu kalau yang pernah ke rumah saya ada 3.000 meter saya lagi bebasin untuk pembelian lahan itu buat pondok pesantren. Jadi ada 3.000 saya bebasin dulu nih yang udah sertifikat, baru DP 1,3. Jadi harganya 1 meter 1,5 juta po. Maka ini empok beli madu ini, empok udah nyumbang buat pembebasan lahan. Jadi bukan buat saya, buat pembebasan lahan. Ini madu, ini ukuran 600 gram, ada yang 300 gram. Ayah Haji Roma Irama luar biasa udah langganan minum madu saya nih. Ya setiap bulan 37 liter. Babi Haikal, Haji Cici Paramida, Haji Ike Nurjana, macam-macam banyak artis-artis, Abang Haji Akri juga alhamdulillah ya udah konsumsi. Jadi ntar ada di standnya di mana dibuka di sono. No kegiatan Buya. Ya yang punya duit beli silakan, yang kagak punya duit ya minjem sama temennya. Ya kalau nggak minjem malu ya nggak apa-apa dah ya po. Ya gelang cincin ngutang iya po nggak apa-apa, sono aja ngutang. Ntar saya kan kemari lagi ya. Dah mudah-mudahan kita baca Fatihah. Udah jam 12 kurang 10 lapar po, empok enak terus aja. Ya dah kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita sehat panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doain guru-guru kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, nanti doa ada guru kita yang baca doa ya. Dari saya mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Jangan pulang dulu ibu sebelum ditutup doa. Ntar ada guru kita yang doa. Jangan pulang dulu ya. Pok, jangan pulang dulu, doa bentar. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ya ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.